Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah saya. Untuk mahasiswa yang belum mengikuti kuliah secara Zoom, bisa memperhatikan video berikut ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar penelitian. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah banyak sekali membahas tentang penelitian kebidanan. Mulai dari apa sih itu penelitian, kemudian ruang lingkup penelitian kebidanan seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar konsep ya. Jadi karya ilmiah itu memiliki struktur. Ada bab 1. Bab 1 biasanya pendahuluan. Di semua karya ilmiah, entah itu KTI untuk jenjang D3, skripsi untuk jenjang S1, kemudian tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang kuliah S3, sama ya. Di bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan memiliki komponen apa saja, yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, tujuan ini ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Kemudian manfaat penelitian itu apa? Bagi peneliti, kemudian bagi responden, dan bagi instansi tempat kita melakukan penelitian. Kemudian keaslian penelitian. Ini mengkutip penelitian terdahulu. Misalkan ibu-ibu semua mau meneliti tentang ibu hamil dengan keteraturan ANC. Harus ada keaslian penelitian dari jurnal sebelumnya. Artinya penelitian yang akan kita lakukan sudah pernah diteliti walaupun variabelnya berbeda, gitu ya. Kalau bab 2 apa saja isinya? Bab 2 ada landasan teori atau tinjauan pustaka, kerangka teori, kemudian kerangka konsep, dan hipotesis. Hal ini beragam ya, ada format penulisan skripsi yang kerangka konsep atau teorinya ada di bab 3. Semua ini hanya seni penulisan, tetapi dalam tinjauan pustaka, subbab ini yang harus ada, begitu ya. Kemudian bab 3 isinya apa saja? Ada subjek atau objek penelitian, kemudian jenis penelitian ini apa? Eksperimenkah atau korelasi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian populasi dan sampel di pertemuan sebelumnya ya, ada populasi dan sampel di sini. Populasinya siapa? Kemudian sampelnya berapa ya? Variabel penelitian, variabel ada independen dan dependen. Kemudian desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Jadi untuk subbab ini ada di bab 3 ya. Ada juga format yang ada di bab 4. Tidak jauh beda ya. Hal ini merupakan satu naungan daripada metodologi penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Yang pertama mungkin mengurus izin penelitian. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan instrumen dan bahan penelitian, kemudian bertemu dengan responden dan sebagainya. Kemudian instrumennya apa? Dijelaskan dalam metode penelitian. Misalkan ibu-ibu mau meneliti tentang hubungan keteraturan ANC dengan paritas. Nah, di situ apa alat pengumpul datanya? Instrumennya apa gitu ya? Kuesioner atau bertemu langsung dengan ibu gitu. Jadi di situ dijelaskan ya. Kemudian pengolah data atau analisis data. Di sini menggunakan analisis apa gitu ya? Non parametrik atau parametrik. Kemudian nanti dianalisisnya dengan uji apa? Dijabarkan pada bab ini. Kemudian ada struktur KTI atau skripsi. Dan bab 4 atau bab 5 ya, ini tergantung dengan format yang ada di masing-masing institusi. Ada hasil penelitian atau pembahasan di situ. Hasil penelitiannya apa? Misalkan yang pertama mengkaji tentang usia, kemudian pekerjaan, kemudian pendidikan, di situ dimasukkan semua ya. Dibahas ya, ada nggak hubungannya? Misalkan tadi keteraturan ANC dengan paritas, ada nggak hubungannya? Dibahas di dalam subbab ini ya. Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa tentang penelitian ini? Kemudian sarannya seperti apa ya? Ada semua di dalam metode ini. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Lampiran itu apa saja isinya?
Isinya biasanya yang pertama adalah inform consent, di mana ibu-ibu semua sebelum melakukan penelitian harus meminta izin dulu kepada responden. Mau nggak dijadikan responden, tanda tangan di situ ya. Kemudian ada surat izin melakukan penelitian, ada surat balasan juga. Instrumen yang digunakan apa? Kuesioner dicantumkan dalam lampiran. Kemudian dokumentasi ya. Nah, ini adalah proses penelitian kuantitatif, karena pada umumnya penelitian itu kuantitatif ya. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, masalah ini harus memenuhi pengetahuan ilmiah dan menyusun kerangka berpikir. Kemudian, pengetahuan ini diterima atau tidak, atau ditolak. Artinya, ini ada referensi yang jelas, kemudian dikonsulkan kepada pembimbing, ini bisa diterima atau tidak. Sesuai dengan kasus yang ada di tempat ibu-ibu mau melakukan penelitian. Kemudian perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis di sini masuk ke dalam bab metode penelitian. Ketika sudah mengetahui penelitian apa yang mau kita kerjakan, kemudian teori sudah masuk semua, artinya kita melakukan metode penelitian. Penelitian ini mau diteliti seperti apa, instrumen yang digunakan apa, tekniknya seperti apa ya. Kemudian menguji hipotesis. Menguji hipotesis di sini antara iya dan tidak. Ada hubungan atau tidak gitu ya. Yang selanjutnya, beginilah kerangka daripada problem atau kasus yang akan diteliti ya ibu-ibu ya. Jadi ada problem, di sini harus ada observasi seperti apa, literaturnya seperti apa, membaca hasil penelitian sebelumnya, diskusi dengan pengelola program, artinya dengan pembimbing ya. Kemudian itu semua dikaitkan dengan teori. Kemudian muncullah hipotesis. Hipotesis itu antara iya dan tidak. Misalkan ibu-ibu mau meneliti, ada nggak sih hubungannya paritas dengan keteraturan ANC? Berarti yang pertama ada dan yang kedua tidak, gitu ya. Ada variabel di situ. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya paritas. Variabel terikatnya apa? Variabel terikat yaitu keteraturan ANC ya. Instrumen yang digunakan apa? Oh, alat pengukurnya mengumpulkan data karena kita datanya sekunder. Jadi tidak perlu datang kepada pasien atau bertemu dengan responden ya, maksud saya. Jadi bisa dilakukan dengan cara data sekunder, dilihatnya dari apa? Dari kohort bisa, atau dari buku KIA, dari buku ibu yang ada di puskesmas atau rumah sakit. Oh, paritasnya berapa? Anaknya 2 atau 3 atau 4. Ada nggak hubungannya dengan keteraturan ANC? Sekarang minimal 6 kali ya, dan itu bisa dihubungkan, ada korelasinya atau tidak. Kemudian kita meneliti sesuai dengan jumlah sampel yang kita teliti ya pada bab 4 atau pada metode penelitian yang sudah kita tuliskan. Kemudian muncullah sebuah data, gitu ya. Dari data ini kita analisis ya. Kita analisis menggunakan analisis apa dalam SPSS. Kemudian muncullah kesimpulan dan kesimpulan ini yang menjawab problem atau kasus yang diteliti. Nah, masalah dalam sebuah penelitian itu harus menjawab pertanyaan yang perlu dicari. Artinya, misalkan kita meneliti tentang keteraturan ANC, ibu datang ANC itu teratur apa enggak? Alternatif jawabannya lebih dari satu, artinya oh ternyata masalahnya bukan pada paritas misalkan, pada jarak atau pada ekonomi, pada penghasilan. Nah, itu ternyata mempengaruhi, nanti kita munculkan di kesimpulan. Antara harapan dan kenyataan. Harapannya kita mau tahu nih paritas ini ada hubungannya nggak ya dengan keteraturan ANC. Ternyata kenyataannya tidak misalkan ya. Ternyata kenyataannya yang mempengaruhi tidak teratur ANC adalah karena jarak yang terlalu jauh dengan rumah sakit atau puskesmas atau penghasilan ibu atau suami yang tidak mencukupi. Artinya tidak ada dana atau biaya untuk melakukan pemeriksaan misalkan seperti itu ya. Itu bisa. Nah, ada lagi nih masalah ya, contoh masalah. Misalkan nih kita mau penelitian tentang balita yang tidak imunisasi polio. Padahal ada pekan imunisasi nasional, masalahnya apa? Imunisasi loh gratis, kenapa tetap nggak datang?
apa yang harus kita kaji dalam masalah ini? Mungkin medan yang ditempuh, jaraknya, ibunya bekerja, akhirnya tidak sempat, dan lain-lain ya. Kemudian terjadi osteoporosis pada ibu. Padahal ibu sudah rajin mengkonsumsi kalsium. Masalahnya apa? Kita cari masalah yang lain. Mungkin dari faktor gizi ibu juga bisa ya. Kemudian mengkonsumsi tapi tidak teratur. Nah, itu dicari masalahnya ya. Kemudian angka kematian ibu di Kabupaten A tinggi, misalkan nih. Padahal sudah ada antenatal gratis. Kenapa kok AGI-nya masih tetap tinggi? Kenapa kira-kira? Mungkin ibu paritasnya tinggi sehingga sudah tidak ada motivasi untuk melakukan ANC. Kemudian jarak tempuhnya jauh dan masih banyak lagi, dan hal ini harus dimunculkan dalam sebuah penelitian gitu ya. Memilih masalah yang baik itu seperti apa contohnya? Jika dipecahkan, maka menawarkan sesuatu yang baru. Kita mendapat ilmu baru dari penelitian yang kita lakukan. Dalam jangkauan penelitian, terutama adalah waktu, dana, dan materi. Dalam sebuah riset atau penelitian, tidak dipungkiri bahwa kita akan mengeluarkan yang namanya apa? Dana ya. Dan itu harus disesuaikan dengan peneliti. Kalau kita mampu, jaraknya juga bisa ditempuh. Kemudian biaya yang kita keluarkan kita bisa. Oke, nggak apa-apa. Tetapi jika dana yang dikeluarkan terlalu banyak, maka bisa dibanding dulu, mencari masalah yang bisa kita selesaikan dulu dengan dana yang tidak banyak gitu ya. Memungkinkan untuk dijawab, jawabannya lebih dari satu. Contoh tadi saya mengatakan bahwa misal nih ibu-ibu mau melakukan penelitian tentang keteraturan ANC dihubungkan dengan paritas. Tetapi dalam format dalam penulisannya nanti itu bukan hanya paritas saja yang dibahas di situ ya, tetapi juga hasil daripada yang lain, mungkin dari pekerjaan, dari apa? Usia, kemudian apa? Jarak tempuh ke tempat ini ya, nakes ya, itu lama atau tidak, itu juga dijawab di situ atau dijabarkan. Kemudian memungkinkan diuji secara empiris, artinya penelitian yang akan dilaksanakan itu bisa diuji. Kemudian dapat dihubungkan dengan kerangka teori tertentu. Ada di situ teorinya. Oh, ternyata penghasilan, pekerjaan, jarak tempuh itu mempengaruhi keteraturan ANC. Ada di situ ternyata ya teorinya. Carinya dari mana, Bu? Dari jurnal, dari buku ya. Merumuskan masalah seperti apa? Langsung itu kalau langsung kepada pasien ya, artinya data yang kita gunakan adalah data primer. Tidak langsung ini bisa kita lihat dari mana? Dari buku, dari cohort, dari buku KIA ibu. Jadi tidak langsung kepada pasien, datanya data sekunder ya. Nah, merumuskan masalah yang baik itu seperti apa? Merumuskan masalah, contohnya seperti ini. Adakah hubungan antara keteraturan minum obat dan frekuensi kekambuhan pada pasien TB di, misalkan di mana gitu ya. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Ada nggak sih hubungannya? Ada nggak pengaruhnya? Kalau misalkan nanti mau meneliti tentang pengaruh sesuatu terhadap kasus disminor misalkan. Nah, judul itu harus menggambarkan apa? Objek atau masalah penelitian. Variabel bebas ditambah dengan variabel terikat. Ruang lingkupnya harus jelas. Ada materi, responden, atau orang yang mau kita teliti, tempatnya di mana, waktunya di mana, metode yang digunakan seperti apa, dan mencerminkan hubungan antara variabel. Bidang ilmu yang diteliti jelas ya, kita di kebidanan, berarti penelitiannya juga ruang lingkupnya pada kebidanan. Kemudian contoh nih ada kasus yang pertama. Ada pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang dampak pernikahan dini pada siswa kelas 8 SMP Negeri Maluku di Mamuju. Objeknya siapa? Siswa ya. Kemudian ruang lingkupnya apa? Tentang dampak pernikahan dini. Materinya harus ada ya di sini nanti ya. Respondennya siapa? Siswa kelas 8, tempatnya di SMP ya. Metode yang digunakan apa? Kalau penyuluhan kesehatan berarti metode yang digunakan apa dong? Kita menggunakan instrumen apa? Menggunakan instrumen
media ya. Penyuluhan bisa menggunakan leaflet atau audio visual ya. Mencerminkan hubungan antara variabel. Jadi ada enggak pengaruhnya ya. Kalau sudah dilakukan penyuluhan kesehatan, nanti pengetahuan dan sikapnya nanti akan naik apa enggak gitu ya. Bidang ilmu yang diteliti apa? Kesehatan reproduksi ya, masuk dalam kebidanan juga. Contoh yang kedua, peran buku KIA sebagai alat bantu penyuluh pada ibu hamil terhadap pengetahuan dan kepatuhan membawa buku saat ANC. Objeknya siapa? Ibu hamil. Ruang lingkupnya di mana? Ruang lingkup pada kebidanannya di mana? Pada antenatal care. Materinya seputar antenatal care yang diberikan ya. Dan peran buku KIA, pentingnya membawa buku KIA. Kemudian respondennya siapa? Respondennya ibu hamil. Kemudian waktunya di mana nanti? Bisa dilakukan di puskesmas ya atau di rumah sakit. Biasanya ibu hamil ini banyak yang melakukan pemeriksaan di mana? Di puskesmas ya. Kemudian metodenya seperti apa nanti? Membawa buku KIA, diperagakan, didemonstrasikan, isinya apa saja, sehingga kalau periksa membawa ya. Ada catatan-catatan yang harus diisi oleh tenaga kesehatan di situ sebagai rekam medik daripada pemeriksaan ibu ya. Bidang ilmu yang diteliti apa? Kehamilan ya. Dan itu masuk dalam kebidanan. Kasus ketiga nih, ada kasus ketiga ya. Efektivitas konseling terhadap keberhasilan ASI pada ibu menyusui. Objeknya siapa? Ibu menyusui. Ruang lingkupnya apa? Nifas ya. Materinya harus ada di situ. ASI eksklusif itu penting nggak? Diberikan usia berapa? Kemudian respondennya siapa? Ibu nifas, ibu yang memiliki bayi ya. Kemudian tempatnya di mana? Bisa di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian metode yang digunakan seperti apa? Kita melakukan konseling. Konseling itu kita langsung kepada pasien, kita melakukan sebuah edukasi. Ini bisa menggunakan media, Bu? Bisa ya, medianya bebas, mau dengan buklet kah, leaflet atau audio visual yang ditampilkan gitu ya dalam proyektor untuk membantu saat kita melakukan konseling. Mencerminkan hubungan antara variabel. Kalau misalkan kita sudah melakukan konseling, ibu yang memiliki bayi ini mau melakukan ASI eksklusif apa enggak gitu ya. Bidang yang diteliti apa? Pada PNC ya, prenatal care. Jadi pada ibu nifas. Itu tadi ya contoh daripada konsep dari penelitian kebidanan. Untuk mahasiswa yang masih ada pertanyaan tentang konsep dasar daripada penelitian, bisa WA saya atau komen pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.